I'm ostracized and traumatized by everything I'm not alright. I'm lost inside, and anything I say you better listen up closely. Mostly, I'm the one and only. Bring it home slowly. Hand your boy the trophy. Patience is holy moly. I got him hating on me like Michael. Yo, konnichiwa. Di video kali ini Mimin mau nganjutin anime Kaiju nomor 8. Buat teman-teman yang belum nonton video sebelumnya, Mimin saranin buat nonton dulu supaya kalian tuh nggak kebingungan sama alur ceritanya. Tapi buat kalian semua yang mau Mimin lebih rajin uploadnya, jangan lupa tinggalin subscribe, like, dan komentar sebagai bentuk apresiasi dari kalian, karena semakin rame interaksi dalam video ini udah pasti bakalan bikin Mimin jadi semakin rajin upload juga. Jadi jangan lupa komentar meskipun itu cuma emoticon. Ya udah nggak usah lama-lama, langsung aja yuk gas videonya. Masih melanjutkan pembahasan sebelumnya, di mana Kikoru Shinomiya pun mendaratkan sebuah serangan yang sangat besar ke arah sosok Kaiju Eramereki sambil mengatakan di dalam hatinya, "Apa? Tunggulah aku. Kali ini aku pasti akan mengeluarkanmu dari dalam sana." Dan beberapa saat setelah momen-momen ini, Kafka di sisi lain pun juga merespon celah yang dibuka oleh Kikoru dan melancarkan sebuah serangan ke arah Kaiju Eramereki. Ini membuat tubuh dari Kaiju Eramereki pun agak terpental karena tekanan besar dari mereka berdua. Sedangkan di sisi lain, Wakil Komandan Soshiro Hoshina juga membantu mereka dalam membuka celah dan mengatakan serangan Kafka sepertinya berhasil mengenainya. Kemampuan memprediksi Shinomiya Kikoru juga bekerja dengan sangat baik. Dan di atas langit, kita diperlihatkan duet maut antara sosok Kafka Hibino bersama dengan Kikoru Shinomiya melawan Kaiju Eramereki yang saat itu ada di hadapan mereka. Tapi tentu saja Kaiju Eramereki nggak mau kalah begitu saja. Dia juga memadatkan lingkaran-lingkaran aneh di sekitar tubuh Kafka dan kemudian meledakkan itu. Untungnya, dengan bantuan dari Kikoru Shinomiya, Kafka Hibino masih bisa mengatasi semua serangan dan menghindarinya dengan sangat mudahnya. Bahkan tidak sampai di sini saja. Kikoru Shinomiya juga melancarkan serangan untuk mengalihkan pandangan dari sosok Kaiju Eramereki yang membuat Kafka jadi berhasil mendaratkan sebuah serangan dari arah bawah dagu sosok Kaiju ini. Kaiju Eramereki pun saat itu sampai mengeluarkan darah dari beberapa matanya. Ini membuat Jenderal Nogizaka yang melihat kejadian ini pun bilang kalau serangan yang dilancarkan oleh Kafka Hibino sepertinya memang berefek pada sosok Kaiju Eramereki dan mereka mulai melihat sedikit harapan. Tapi beberapa saat setelah momen-momen ini, tinju Kafka mulai dihadang oleh tinju dari Kaiju Eramereki yang menciptakan gelombang kejut yang amat luar biasa. Getaran pun saat itu terus bergema di medan pertempuran. Sedangkan Kikoru yang melihat kejadian itu pun juga menggunakan kekuatan dari kaijunya dan mulai terbang dengan sangat cepat sambil mengatakan, "Aku harus terus mencegahnya menyerang," sambil mencari letak dari inti tubuhnya itu. Dari kejadian ini, Kikoru Shinomiya pun mulai mengalami overhead karena menggunakan dua kekuatan kaiju sekaligus. Mata dari kaiju nomor 1 saat itu sampai mengeluarkan darah. Kurusuda ruang kendali yang melihat kejadian itu pun mengatakan Kikoru mengalami overhead. Kenapa bisa secepat ini? Sedangkan di sisi lain, Wakil Komandan Soshiro Hoshina pun saat itu terus menebas serangan-serangan yang dilancarkan oleh sisik-sisik kaiju sambil mengatakan wajar saja Kikoru bisa secepat ini karena dia tidak hanya belum terbiasa seperti Komandan Narumi, tapi dia menggunakan dua buah number secara bersamaan. Tubuhnya pasti tidak akan bertahan lama, ucapnya kepada orang-orang. Dan Kafka yang mendengar ucapan kayak gitu pun menjadi panik sambil bilang, bagaimana ini? Monster ini bisa menggunakan semua kemampuan dari Kaiju nomor 9. Itu artinya dia pasti juga bisa menggunakan perisai untuk bisa melindungi inti tubuhnya. Kita membutuhkan serangan terpusat dengan kekuatan besar agar bisa menembus perisai itu. Sedangkan di sisi lain, ketika Kafka mengatakan itu kepada semua orang, Wakil Komandan Soshiro Hoshina mengatakan, yang jadi masalah sekarang adalah bagaimana cara kita membuat inti tubuhnya itu terbuka. Itulah yang harus kita pikirkan terlebih dahulu. Di tengah pemikiran-pemikiran itu, kita kemudian mendengar suara dari Komandan Hashiro Mina yang mengatakan, serahkan saja itu kepadaku, pancing saja agar dia bergerak ke titik yang diberikan oleh Okonogi. Aku akan menembakkannya dengan menggunakan Ranos, ucapnya dengan wajah serius. Mendengar harapan seperti itu dari Komandan Hashiro Mina, Kafka Hibino dan Kikoru Shinomiya pun saat itu juga langsung menyanggupinya. Dan mereka berdua langsung mengalihkan pandangan dari Kaiju Eramereki.
Di momen ini, Hikaru Shinomiya terus memaksakan kekuatannya sambil terus mencoba berkonsentrasi dan mencoba menemukan inti tubuhnya. Tapi tubuh dari kaiju era Meireki ini terlalu rumit dan ada banyak sekali inti kaiju yang berada di dalam tubuh itu. Semua inti monster itu mulai menyatu sama kaiju era Meireki. Tapi bagi Hikaru Shinomiya, semuanya hanyalah tipuan. Dengan kata lain, untuk bisa menemukan inti sesungguhnya dari kaiju era Meireki ini, dia harus bisa menggali informasi lebih dalam lagi dan menyelam ke dalam tubuh kaiju era Meireki. Sedangkan di sisi lain, Kurusu saat itu mulai menyadari perubahan dari Hikaru Shinomiya, di mana pelepasan kekuatan tempurnya telah menurun sebanyak 12%. Sedangkan Hikaru Shinomiya masih terus memaksakan kekuatannya sambil mencoba menemukan inti dari kaiju ini. Tapi di sisi lain, Kurusu mulai menjadi semakin panik karena bebannya mulai melampaui batas yang bisa ditanggung oleh Hikaru Shinomiya, dan dia mengatakan bahwa nilainya sudah kembali turun sebanyak 5%. Sedangkan Hikaru masih terus memaksakan kekuatannya dan menyelam lebih dalam lagi dengan kekuatan kaiju nomor 1. Dari kejadian ini, Hikaru Shinomiya pun sampai mengeluarkan banyak darah dari kedua matanya dan membayangkan sosok kedua orang tuanya sambil mengatakan, "Papa, sebenarnya aku tahu kenapa kau membesarkanku dengan cara yang sangat keras. Karena saat itu aku hanya berpura-pura tidur di masa kecilku." Di momen itu, sang ayah mengatakan kepada istrinya bahwa dia bakalan melatih Hikaru dengan sangat keras, dan sebagai gantinya, sang istri harus memberikan kasih sayang dan memanjakan Hikaru. Tapi sayangnya saat pertempuran melawan kaiju nomor 6, sang ibu mengalami gugur di medan pertempuran itu, dan pada akhirnya ayah Hikaru pun harus menggantikan sosok mama juga dalam hidup Hikaru. Itulah yang membuatnya jadi kehilangan kasih sayang karena sang ayah memiliki ambisi untuk mengalahkan semua kaiju dari muka bumi agar kedamaian bisa kembali. Sedangkan di sisi lain, Hikaru yang semakin dalam itu pada akhirnya menemukan inti yang sebenarnya dari kaiju era Meireki dan mengatakan kepada semua orang bahwa dia bakal langsung membagikan informasi dari inti kaiju era Meireki itu. Informasi itu pun pada akhirnya langsung diterima oleh pusat, dan pusat pun langsung membagikannya kepada orang-orang. Tapi tiba-tiba Hikaru Shinomiya tidak menyadari sebuah serangan yang saat itu datang ke arahnya yang dilancarkan oleh sosok kaiju era Meireki. Tapi sayangnya lagi, pendorong dari Hikaru Shinomiya saat ini tetap tidak bisa keluar. Dengan kata lain, overhead-nya saat ini telah semakin parah. Dia langsung terkena serangan secara brutal dari sosok kaiju era Meireki yang membuat tubuhnya pun terhempas ke arah bawah. Kurusu yang melihat kejadian itu pun mulai menjadi semakin panik dan mengatakan nilai kembali turun. Hikaru Shinomiya telah menurun sebanyak 15% lagi dan sudah mencapai batasnya. Sedangkan Kafka Hibino saat itu berteriak memanggil Hikaru dan mencoba untuk menyelamatkannya. Tapi Hikaru tiba-tiba mengatakan kepada Kafka, "Jangan mendekat ke arahku. Sudah kubilangkan Kafka Hibino, kau sudah tidak perlu menolongku lagi. Aku pasti akan menunaikan tugasku," ucap Hikaru sambil menembakkan senjatanya ke arah kaiju era Meireki. Meskipun beban yang diterima oleh Hikaru saat ini telah menjadi semakin besar, tidak terlihat tanda-tanda mengalah di wajah Hikaru, yang membuat Kafka pun mulai mengingat sosok dari Komandan Shinomiya yang akan selalu bangkit meskipun dalam masa-masa yang sangat sulit. Sedangkan Hikaru Shinomiya saat itu terus melancarkan serangan ke arah kaiju era Meireki sambil membuka celah untuk Kafka Hibino. Dia juga mengatakan di dalam hatinya, "Aku akan selalu baik-baik saja. Aku tidak akan kalah dalam situasi apapun, ataupun dari monster sekuat apapun. Entah itu Komandan Narumi, Mama, Papa, atau siapapun juga. Aku pasti akan menjadi prajurit pertahanan yang lebih kuat dari kalian semua," ucapnya sambil melancarkan sebuah serangan besar ke arah sosok kaiju era Meireki. Anehnya, dari kejadian ini, meskipun pelepasan kekuatan tempur dari Hikaru Shinomiya telah menurun drastis, getaran yang amat kuat saat itu juga terjadi, yang membuat gedung-gedung di belakang Hikaru Shinomiya pun bahkan sampai hancur lebur karena tekanan yang diberikan oleh Hikaru Shinomiya. Dan Kafka Hibino yang melihat celah itu pun kemudian melancarkan sebuah serangan ke arah sosok kaiju era Meireki. Ini membuat tubuh dari kaiju era Meireki sampai terpental ke arah belakang. Meskipun sebenarnya Kafka tahu dia nggak mungkin bisa menembus inti dari kaiju era Meireki dengan kulit sekeras itu. Tapi dari momen ini, kaiju era Meireki ternyata telah tiba di lokasi yang ditunjuk oleh sosok Okonogi. Okonogi saat itu langsung berteriak kepada Ashiromina bahwa sasaran telah tiba di lokasi.
Begitu juga dengan Kafka Hibino yang memberikan kode kepada Ashiromina. Sedangkan di sisi lain, Ashiromina telah menggunakan senjata raksasanya sebelumnya dan berencana untuk menembakkan serangan besar ke arah kaiju era Mereki. Entah apa yang bakalan terjadi selanjutnya. Episode kali ini pun juga ditutup sampai di sini aja. Nah, jadi itu aja, dan tunggu video-video gua selanjutnya. Dan see you!